Oke, selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Nah, kali ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget di kantor. Gimana caranya kita bisa beneran ngerti isi kepala tim kita dan juga atasan kita. Ini bukan cuma soal kasih perintah atau terima perintah aja loh. Iya, ini lebih ke memahami dinamika manusianya ya. Betul banget. Sumber kita kali ini dari buku The Rules of Management-nya Richard Sampler yang edisi diperluas. Nah, misi kita kali ini, kita mau coba ambil inti aturan mainnya. Biar Anda, para pendengar, bisa lebih jago ngeliat dari sudut pandang mereka. Biar lebih empati gitu ya. Dan lebih lancar juga jalanin kerjaan di tengah hierarki. Nah, itu dia. Oke, siap ya? Kita bongkar bareng-bareng? Siap. Kita mulai dari bawah dulu deh, lihat ke arah tim Anda. Templer bilang, penting banget buat bener-bener dengerin mereka. Aturan 27 itu, dengarkan ide orang lain. Kayaknya simple ya, tapi Tapi dalam maknanya, ini kan artinya kita mengakui kalau mereka yang di lapangan itu seringkali punya solusi atau ide cemerlang yang kita di atas mungkin nggak kepikiran sama sekali. betul. Pernah nggak sih Anda coba tanya pendapat mereka gitu secara terbuka, tanpa mikir, dia kan staf biasa. Kadang hasilnya tuh wah bisa bikin kaget loh. Dan ini nyambung ke hal lain loh, mendengarkan itu. Ya, jadi kayak dasar buat hubungan kerja yang kuat. Nyambung ke aturan 23 kan soal ciptakan suasana kerja yang baik. Oh iya bener juga. Kalau kita nunjukin hormat, sopan, baik hati ke mereka, itu bukan cuma biar kelihatan baik aja, tapi emang investasi. Terus ingat juga aturan 14, orang kerja itu kan gak cuma butuh duit. Maksudnya gimana tuh? Ya pujian, pengakuan atas kerja keras mereka, itu penting banget. Kayak bensin lah buat semangat mereka. Anda sendiri pasti pernah ngerasain kan, gimana senengnya kalau kerja kita dihargai? Iya sih, bener banget. Nah terus ada lagi nih, aturan 95, Templar bilang tunjukin kalau kita siap pasang badan buat tim. Maksudnya bukan bela buta ya, tapi Tapi memperjuangkan kepentingan mereka secara wajar gitu kan. Kalau mereka ngerasa kita ada buat mereka, ya mereka juga bakal ngasih loyalitas balik ke kita. Itu dua arah. nah iya. Tapi menurut Anda, hal-hal simple kayak dengerin, ngasih pujian gitu, sering kelewatnya sih di kesibukan kita? Wah, sering banget kayaknya. Kita suka kejebak sama target, tekanan. Jadi lupa kalau tim kita tuh manusia juga, punya perasaan, butuh dihargai. Bener juga ya. Oke, sekarang kita coba lihat ke atas deh, ke atasan. Ini juga menarik nih. Aturan 83 bilang, sadari kalau bos kita itu kadang-kadang takutnya sama kayak kita. Nah, ini perspektif yang bagus. Mereka kan juga punya tekanan dari atas lagi, punya target sendiri, punya ketakutan yang mungkin nggak kita lihat. Ngertiin ini aja udah bisa ngubah cara kita interaksi sama mereka. Jadi bukan cuma kita yang suka deg-degan ya. Templar malah bilang, tugas kita tuh bisa jadi bantu ngilangin rasa sakit dan takut atasan, bikin mereka rileks. Agak aneh ya kedengarannya. Hahaha, iya sih. Tapi kalau dipikir-pikir, ada benernya juga. Kalau bos tenang, kan kerja kita juga lebih enak, ya nggak? Iya juga sih. Tapi gimana caranya kita tahu apa ketakutan mereka tanpa jadi kayak kepo atau sok tahu gitu? Nah, itu dia tantangannya. Ya jelas nggak nanya langsung, bos lagi takut apa nih? Tapi lebih ke observasi, pakai empati. Coba perhatiin deh, pas bahas topik apa dia jadi agak defensif atau cemas. Oh, jadi kayak detektif dikit ya? Bisa dibilang gitu. Nah, pemahaman ini ngebantu banget pas situasi lagi sulit. Kayak di aturan 82, terima dulu aja kalau instruksi bos kadang mungkin keliru atau kurang pas. Terus gimana responsnya? Langsung bilang salah gitu? Wah, jangan. Nanti malah konfrontasi. Mending pakai pemahaman tadi. Mungkin bisa pakai cara di aturan 3. Kalau targetnya nggak realistis, jangan langsung tolak mentah-mentah. Terus gimana dong? Kasih umpan balik. Bilang Anda ngerti tujuannya, tapi kasih data atau alasan logis. Kenapa mungkin perlu disesuaikan dikit. Ini nunjukin kita di pihak dia, tapi tetap realistis. Oke, masuk akal. Dan yang paling dasar nih, aturan 80. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah jelek-jelekin atasan di belakang. Loyalitas itu penting banget, meskipun kita nggak setuju. Tapi ingat ya, ini bukan soal jadi penjilat. Aturan 79 juga ngelarang itu kok. Sip. Jadi, kalau kita coba tarik benang merahnya nih ya, intinya tuh kemampuan buat lihat dari kacamata orang lain ya. Mau itu tim kita, mau itu atasan kita, ngertiin tekanan mereka, motivasi mereka, yang mungkin nggak diomongin langsung. Tepat sekali. Ini kayak kecerdasan emosional tapi di konteks kerja gitu ya.
Manajemen yang efektif itu bukan cuma soal teknis doang, tapi soal lihai ngelola hubungan antar manusia di dalam struktur itu. Jadi kemampuan buat jalanin hubungan ke atas dan ke bawah, pakai pemahaman dan empati itu yang bikin beda ya. Banget. Ini soal bangun keselarasan strategis istilahnya. Jadi kita pastiin langkah kita tuh sejalan sama kebutuhan dan tekanan mereka, baik ke atas maupun ke bawah. Dan dasarnya pemahaman tulus, bukan basa-basi. Oke, jadi jelas banget ya inti dari obrolan kita. Kunci sukses manajerial itu ada di kemampuan kita buat ngerti sudut pandang orang lain di tempat kerja. Kalau bisa lihat dari kacamata tim dan atasan, wah itu bakal bantu banget buat ambil keputusan dan bangun tim yang solid. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungin di rumah. Ini terinspirasi dari aturan 43. Ketahui apa yang sebenarnya Anda lakukan. Coba deh, pertanyaan ini kita balik. Kira-kira apa ya motivasi atau tujuan sebenarnya yang mungkin dipunya sama anggota tim Anda? Atau atasan Anda? Di luar job desk formal mereka. Maksudnya agenda tersembunyi gitu? Iya bisa jadi, entah itu positif atau negatif, apa sih yang sebenarnya dorong tindakan mereka? Nah, kalau Anda bisa mulai gali lapisan ini, itu bisa jadi level pemahaman baru buat Anda. Coba dipikirin deh.